Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, grade 4 students. Yeah, how are you today? Alhamdulillah, I hope that you are always healthy and happy every day. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu Guru kelas 4 ada Bu Sawitri, ada Bu Lastri, ada Miss Asia, Bu Bunga, dan Pak Ali akan berjalan-jalan ke suatu tempat yang tentunya menarik untuk kalian ikuti. Kemanakah kita? Ikuti terus ya. Tapi sebelum kita berangkat, pastinya ada hal yang penting yang harus kita ikuti, yaitu sudah tahu? Kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, pasti anak-anak sudah familiar kan dengan protokol kesehatan? Yes, yuk coba kita sebutkan satu persatu. Oke? Yang pertama, kita harus memakai apa? Masker. Nah, kita harus memakai masker. Memakai masker yang baik dan benar, tidak ditaruh di bawah, di dagu, apalagi ditaruh di kepala, apalagi ditaruh di leher. Oke, semua sudah memakai masker, cek. Nah, yang kedua, kita harus menjaga jarak. Nah, seperti ini, kita harus menjaga jarak. Nah, yang ketiga, kita harus sering mencuci tangan. Nah, bagaimanakah cara mencuci tangan? Ada 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar, supaya kuman dan virus yang ada di tangan kita bisa mati dan hilang. Nah, bagaimana caranya? Seperti apa? Yuk, kita coba praktekkan. 1. Nah, yang kedua, punggung tangan. Kemudian ruas jari. Ya, kunci. Selanjutnya adalah ujung jari. Nah, yang terakhir adalah jempol. Nah, seperti itu. Mudah kan? Oke, apabila tidak memungkinkan untuk mencuci tangan, kita sudah harus siap dengan hand sanitizer. Ya, Miss Asia sudah siap dengan hand sanitizer tapi ada di tas. Oke? Berdoa dulu ya sebelum kita berangkat ya. Yo, raise your hands. Bow your head. Let's pray before getting on the vehicle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Oke, yuk kita berangkat. Halo anak-anakku kelas 4 semuanya nih. Bu Lastri dan Bapak Ibu Guru sudah sampai di sini. Kalian ada yang pernah ke sini? Nah, kita mau cek suhu dulu. Tetap protokoler kesehatan dilakukan. Oke? Bu Lastri mau cuci tangan dulu nih. Nah, pakai hand sanitizer. Ya. Ya, lalu cek suhu. Kalau panas nggak jadi, Bu Lastri pulang lagi ya. Oke. 36,4. 36,4 berarti lolos. Oke, terima kasih Pak. Ya, silahkan Bu Bunga selanjutnya. 365. Iya, selanjutnya Pak Ali. 363. Iya, selanjutnya Miss Asia. Ya, selanjutnya Bu Sawitri. Nah, ini dia Bu Sawitri, cek suhu. Ya, semuanya lolos ya. Selanjutnya
adalah Mas Bro. Ayo Mas Bro, cek suhu. Oke, nah sekarang Bu Lastri dan Bapak Ibu Guru sudah ditunggu oleh Bapak Ibu pemandu wisata. Yuk kita temui ke sana yuk. Ikuti terus ya perjalanan kita. Dadah. Oke teman-teman, sekarang Bu Lastri mau registrasi dulu di sini. Kita tidak boleh masuk sini langsung ke area ya, harus registrasi. Registrasi itu apa ya? Kosakata baru ya bahasa Indonesia. Yuk diingat-ingat ya. Registrasi ya daftar ulang, mendaftar, membayar supaya kita mendapatkan izin untuk masuk lokasi ya. Nah, kita bertemu dengan Mbak siapa Mbak? Rindi, Bu. Mbak Rindi. Nanti apa Mbak yang bisa saya terima dari fasilitas apa yang bisa saya terima dari Ultimate ini? Ya, jadi fasilitasnya nanti Ibu bisa keliling kebun menggunakan mobil wisata. Jadi nanti ditemani dengan pemandu kami, keliling kebun akan dijelaskan oleh pemandu kami. Dan ini ada tiket. Kami berikan panduan nomor mobil dan juga jam keberangkatannya. Nanti Ibu keliling kurang lebih 10 menit ya Ibu ya. Nanti setelah keliling Ibu akan ke hall edukasi kami untuk melakukan tanam dan juga presentasi. Oke, nah kita mau diajak keliling kebun ternyata, naik mobil ya. Tidak jalan kaki, nanti Bu Lastri lemes deh kalau jalan kaki. Oke, selanjutnya kita ikuti kegiatan. Oh, bayarnya kapan Mbak? Bayarnya kapan? Bayarnya sekarang Ibu. Oh sekarang bayarnya, oke ya. Sip, Bu Lastri bayar dulu. Dompetnya di sana. Nah teman-teman, nih Bu Lastri mau registrasi dulu ya. Sebelum masuk lokasi kita harus membayar di sini dengan Mbak siapa Mbak? Dengan Ana Ibu. Oke, dengan Mbak Ana. Nih kita mau bayar nih. Kalau belum bayar kita nggak boleh keliling-keliling ya. Mau apa saja kita nanti ya. Nah ini kwitansinya sudah dibuatkan. Kita sudah registrasi nih namanya ke loket pembayaran. Nah selanjutnya kita akan keliling. Nah setelah membayar kita dapat tiket. Nah kita sudah sah masuk lokasi wisata. Selanjutnya kita keliling ya. Apa yang akan kita lakukan nanti? Ikuti terus perjalanan Bu Guru ya. Oke. Semuanya selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat datang di Ultimate Agro Center. Nah, hari ini untuk pagi yang sangat cerah ini. Oke, Bapak Ibu Guru semuanya, aku ucapkan selamat datang di Ultimate Agro Center. Ultimate Agro Center sendiri adalah pusat hortikultura yang berkualitas yang terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 55 Gawen. Untuk selanjutnya Ultimate itu apa? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui Ultimate sendiri ini adalah kebun yang kurang lebih luasnya 20 hektar atas kepemilikan Insinyur Budi Darmawan atau Wikian Jin. Jadi beliau adalah penggagas kebun yang luasnya 20 hektar dengan 10% sayuran dan sisanya adalah kebun buah-buahan. Nah, seperti ini untuk kebun sayurnya dan juga kebun buah-buahannya. Nah, nanti kita bisa keliling untuk melihat
kebunnya, dan baik kebun sayuran maupun kebun buah-buahan. Nah, salah satu komoditas atau tanaman yang ditanam di Hortimat ini ada buah serikaya. Tanaman serikaya ini adalah tanaman yang berasal dari Australia. Selanjutnya, selain serikaya ada juga buah jamblang. Nah, mungkin jamblang ini memang kalau zaman sekarang sangat sulit ditemukan, tergolong sangat sulit ditemukan. Nah, jamblang ini kalau bahasa Jawanya adalah duet. Nah, di sini ada duet yang putih, ada juga duet yang merah. Selanjutnya ada juga cermai manis. Nah, ada cermai manis, ada jamblang, ada juga miracle fruit. Nah, ini salah satu buah yang unik karena miracle fruit ini bisa mengubah rasa pedas jadi manis, rasa pahit jadi manis. Nah, di Hortimat juga menanamnya. Selanjutnya ada juga murbai. Biasanya murbai yang kecil, kalau di Hortimat ada murbai jumbo yang besar. Selain murbai, masih banyak lagi buah-buah yang kami tanam di sini. Nah, selain di Hortimat ada berbagai macam tanaman, buah-buahan khususnya, ada juga sayuran. Nah, berbagai macam sayuran ditanam di Hortimat. Nah, sayuran yang kami tanam di sini itu untuk konsepnya lebih ke organik, jadi lebih sehat kalau kita konsumsi. Nah, ini salah satu berbagai macam buah-buahannya. Nah, ini salah satunya ada daun raja atau bayam Thailand. Ada juga kacang panjang. Selanjutnya ada juga sawi sendok. Dilanjutkan lagi ada sawi asin. Ada juga sawi pagoda. Dilanjutkan lagi ada sawi caising atau lebih dikenal dengan sawi bakso. Ada juga buncis di sana. Nah, kemudian selain berbagai macam pohon buah-buahan dan juga sayuran, di Hortimat ada juga kegiatannya. Jadi kalau datang ke Hortimat tidak cuma bisa melihat buah-buahan dan juga sayuran, akan tetapi bisa juga berkegiatan di sini. Nah, salah satu kegiatan di Hortimat yaitu belajar menanam. Nah, nanti kita akan belajar menanam di Hortimat, yaitu salah satu bentuk untuk kita menyayangi atau sayang kepada tumbuh-tumbuhan. Selain menanam, ada juga keliling kebun dan ada juga petik buah. Nah, seperti itu Hortimat, baik dari kepemilikannya maupun tentang apa Hortimat. Ini kiranya sudah tadi saya sampaikan, Ibu. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bu Lastri, saya dari SD Nasima, akan melakukan wawancara tentang Hortimat. Boleh ya Mas? Boleh sekali. Boleh. Oke, Mas Ahmad sudah lama bekerja di Hortimat ini? Kurang lebih 4 tahun di sini. Oh ya, 4 tahun. Baik, yang informasi yang saya dengar, Hortimat itu sangat luas. Sampai berapa hektar, Mas? 20 hektar. Wow, 20 hektar. Luas sekali. Lah, 20 hektar itu tanamannya apa saja? Untuk tanaman yang ditanam di Hortimat yang luasnya 20 hektar, ini berbagai macam pohon buah-buahan. Selain pohon buah-buahan, ada juga sayuran. Baik, ada banyak buah tentunya ya. Nah, nanti akan kita lihat tentunya di toko buah ada ya Mas ya? Ya, toko buah ada, di kebun. Di kebun juga ada. Ini sekarang ini buah apa yang sedang pohon apa yang sedang berbuah? Musim buah apa? Ya, untuk saat ini yang mulai berbuah itu adalah durian.
Jadi kemungkinan nanti di bulan Desember sampai di bulan Maret di Hortimat panen raya durian Bu. Selain ada tanaman tahunan yang memang dalam 1 tahun sekali berbuah, di Hortimat ada juga tanaman musiman. Jadi contohnya kalau untuk sekarang ini melon juga ada juga sayuran, sawi, kangkung itu tiap hari kami panen. Ada yang tiap hari panen, ada yang musiman berarti ya. Betul. Sebentar lagi musim durian teman-teman. Suka durian kan? Bu Lastri juga suka. Ada yang nggak suka kan? Ada. Baik Mas, selanjutnya ada banyak buah, ada banyak sayuran. Kemanakah sayuran dan buah itu dijual kalau sudah dipanen? Baik, untuk penjualan hasil kebun dari Hortimat sendiri, ini selain kami sediakan di market kami juga ada event-event tertentu ketika tanggal merah ataupun ketika weekend. Jadi kami sediakan kepada wisatawan yang datang ke Hortimat bisa langsung petik sendiri. Baik kelengkeng, durian ataupun sayuran. Berarti pedagang datang ke sini begitu? Wisatawan keluarga. Oh, bisa. Kan kalau panen itu tentunya jumlahnya banyak. Tuh. Kan apa namanya? Tidak mungkin hanya dijual di marketnya. Artinya distribusinya itu apakah ke pasar, supermarket, atau hanya memang menyediakan wisatawan aja? Nah, selain kami cara penjualannya dengan yang seperti di market tadi, kami juga melayani online Bu. Selain online, kami juga ada event-event khusus. Jadi ketika weekend ataupun tanggal merah, kami membuka setiap pengunjung yang keliling kebun, kami sediakan untuk petik sendiri di kebunnya. Jadi penjualannya teman-teman bisa online. Nah, kalau teman-teman mau membeli online-nya di mana itu, Mas? Online-nya di Agrostore. Nanti bisa Iya, Agrostore kan. Agrostore namanya. Ya, bisa online jualnya. Mau pesan durian jenis apa ada ya Mas? Ada, tapi kalau pas nggak ada nggak usah marah ya. Iya. Kalau di Hortimat yang jadi unggulan itu namanya durian musangking. Durian musangking, itu apa bedanya dengan durian-durian yang lain Mas? Nah, perbedaannya di karakter buahnya, di tekstur buahnya, di warna dagingnya itu berbeda. Nah, mungkin kalau yang kita kenal durian itu teksturnya berserat atau manis atau pahit. Nah, kalau durian musangking manis pahitnya terasa. Bisa kita nikmati di sana, teksturnya juga sangat lembut. Wah, Bu Lastri belum pernah makan nih durian musangking. Taunya rumah makan Mang Engking Mas. Aduh, kasihan ya. Pengen ya nanti kalau musim durian ya, kamu datang ke sini jenis durian apa saja yang kamu bisa saksikan. Nah, menarik loh. Kebunnya luas. Nanti kita akan keliling kebun ya Mas ya. Keliling kebunnya kira-kira berapa menit? Kurang lebihnya nanti bisa 15 sampai 20 menit. Oh, 15 sampai 20 menit. Lalu di akhir keliling itu kita akan berhenti di kebun apa? Melon. Oh, akan berhenti di kebun melon. Kita petik melon ya? Hore, hari ini kita akan petik melon. Tapi nggak gratis ya Mas? Hah, emang yang nanem Mbah? Ya, bukan. Yang nanem adalah Mas Ahmad dan kawan-kawan. Jadi kalau petik melon ditimbang, nanti dibayar sesuai timbangannya ya. Nanti kita akan ke kebun melon. Baik Mas, terima kasih waktunya. Minta maaf kalau pertanyaan saya tidak baik. Insya Allah semoga bermanfaat buat anak-anak kami di rumah nanti. Untuk pembelajaran daring
pengenalan lingkungan yang kita sudah biasa pergi ke Hortimat ini. Sekali lagi terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kegiatan berikutnya adalah kita akan menanam. Sebelum kita praktek menanam, Bu Witri akan tanya jawab dulu sebentar dengan kakak pemandu dari Hortimat. Namanya siapa, Mbak? Mbak Kuni, Bu. Mbak Kuni. Baik, Mbak Kuni, boleh tanya-tanya dulu ya Mbak Kuni sebelum mulai praktek. Mbak Kuni, untuk hari ini kita mau praktek menanam apa ya? Hari ini yang kita tanam itu adalah bibit terong, Ibu. Oh, bibit terong ya. Terus itu setiap sekali ke sini pengunjung dapat berapa jatah tanaman, Mbak Kuni? Kalau untuk edukasinya, setiap orang nanti dapatnya satu. Satu. Setelah kita tanam, terus apakah boleh dibawa pulang, Mbak Kuni? Oh, Nanti bisa. bisa dirawat sendiri di rumah. Oke, baik. Bagaimana ya Mbak Kuni cara menanam terong itu? Bisa dijelaskan? Untuk menanam terong seperti atau gimana, Ibu? Jelaskan dulu. Sambil praktek aja. Nah, Oh ya, kita harus tahu peralatan yang harus kita pakai, Ya. Bu. Yang pertama ada polybag. Ya. Ada polybag, kemudian ada juga sekop sebenarnya, tapi di sini kita menggunakan centong, Ibu. Ya, baik, anak-anak ini gantinya sekop. Nah, kita pakainya centong. Kan? Tadi ini yang pertama apa? Ada polybag, Polybag. Polybag, polybag, kemudian sekop. sekop. Ada juga media tanam. Oh ya, ini yang ketiga media tanam anak-anak. Nah, media tanam ini tidak hanya tanah, teman-teman. Nah, ini campuran dari sekam atau kulit padi yang sudah dibakar. Ada juga tanah dan pupuk kandang. Pupuk kandang kita atau di Hortimat menggunakan kotoran sapi dan juga kotoran kambing. Boleh tahu Mbak Kuni antara kotoran sapi dan kotoran kambing itu mana yang lebih bagus? Sama sih, Bu. Sama. Oh ya. Untuk baiknya, nutrisinya sama. Oh ya, oke. Terus ini terong yang kita tanam ini terong jenis apa ya Mbak Kuni ya? Ini terong sayur, Ibu. Kalau di atas tadi kan dapatnya terong lalap, kalau ini jenisnya terong sayur, ada gambarnya di sebelah sana. Oh, terong panjang. sayur. Oh ya, berarti yang warna ungu itu Ya, ya? betul. Oh ya, baik. Untuk memulainya bagaimana? Silakan dibuka dulu untuk polybagnya. Kalau sudah terbuka lebar, baru dimasukkan media tanam. Berapa skop? Sampai setengah saja, Pak. Sampai setengah Ya, ya. Nah, ini anak-anak tidak boleh penuh ya. sampai setengah. Media tanamnya tidak boleh terlalu penuh. Kira-kira hanya setengah saja. Saja. Setengah atau kurang lebih 4 sekop saja. Nah, Boleh tanya Mbak Kuni kenapa kok tidak boleh penuh? Nah, karena nanti benihnya yang kita masukkan dulu, baru kita kubur lagi dengan media tanah. Iya, Kalau kita betul. penuhi, nanti ininya akarnya nggak bisa Masuk. masuk. Iya. Dan mungkin kalau terlalu penuh bisa luber airnya ya, Iya. ketika disiram ya Mbak. Ya, oke. Terus langkah selanjutnya Mbak. Selanjutnya silakan diambil untuk bibit terongnya. Kemudian kita buka. Nah, kita lepas dulu untuk polybag yang kecil. Ambil bibit, kemudian jangan lupa dilepas plastik pembungkusnya. Boleh disobek, Mbak. Boleh disobek Boleh tahu Mbak Kuni ini kenapa harus dilepas dulu? biar akarnya bisa mencari makan lebih leluasa, Ibu. Nah, ini Oh, kan ya. masih Jadi ini lepas ya. Kalau sudah terlepas, silahkan dimasukkan ke polybag atau tempat yang lebih besar di tengah-tengah ya. Iya Mbak Kuni. Tengah-tengah kita kubur lagi dengan Kita mau naik mobil nih, pakai tiket naik mobilnya. Enggak,
Selamat siang ini Bapak Ibu beserta rombongan. Kami ucapkan selamat datang di Hortimat Agro Center Bawen. Kami dari divisi Agro Tour akan menemani perjalanan untuk berkeliling kebun seluas kurang lebih 20 hektar. Dimulai dari sisi sebelah kanan, ini ada aneka tanaman koleksi yang merupakan tanaman langka. Di sini ada kurang lebih 72 jenis. Ini contohnya di sebelah kanan ini ada pohon pala, ada pohon mangga parkit, mangga irwin, dan juga ada pohon nangka. Persilangan dari nangka dan juga cempeda. Luarnya nangka namun dalamnya cempeda. Sebelah kanan ini ada pohon durian musangking yang berasal dari Malaysia, atau lebih terkenal dengan duriannya Upin Ipin. Dan di atasnya ini ada pohon durian montong yang berasal dari Thailand. Daging buahnya tebal, rasanya manis, dan beratnya bisa mencapai 3 hingga 8 kg. Bahkan di Hortimat sendiri pernah panen dengan angka 10 kg. Dan beralih ke sisi sebelah kiri, ini ada aneka pohon durian unindo atau unggulan Indonesia. Ada durian Pasopati, Yodipati, Ponconoko, Nakulo, Sadewa, Janoko, Bismo, Suryo, Nogorojo, bahkan hingga Sengkuni juga ada. Diberi nama dengan nama-nama pewayangan untuk membedakan karakteristik warna, rasa, tekstur, dan tentu juga harganya. Di sini kita menanam ada kurang lebih 130 jenis pohon durian. Selain itu, di sisi sebelah kiri bawah untuk menanami lahan yang kosong, ini kita menanam nanas madu yang berasal dari Belik Pemalang. Dilanjutkan dengan 3 pohon durian besar. Ini ada pohon durian lah yang berasal dari Kalimantan. Ini merupakan durian yang sehat karena rendah kolesterol. Namun rasanya tidak begitu manis karena sedikit hambar dan warnanya yang lebih oranye. Yang beratnya hanya sekitar 1 hingga 1,5 kg saja. Jadi untuk durian lai ini memang ukurannya lebih kecil-kecil. Kemudian di sebelah kanan ini ada buah yang tidak pernah miskin. Ini ada Srikaya, Ibu Sri yang selalu kaya, dengan jenis Grand Annona yang berasal dari Australia. Beratnya bisa mencapai 800 gram atau hampir 1 kilo. Makanya sering disebut dengan Srikaya jumbo. Dilanjutkan yang sudah mulai berbuah banyak. Ini ada aneka pohon mangga. Di sini kita menanam ada kurang lebih 240 pohon mangga dengan berbagai varietas atau berbagai jenis. Ada harum manis, mana lagi, kedong kincu, parkit, irwin, cokanan okyong, madu anggur, kerifta merah, dan lain sebagainya. Sebelah kanan bawah ini masih ada pohon durian unindo atau unggulan Indonesia. Ada rambut geni, trenggono, pancat nyono, kurupati, cakil, dan ada jagel apilowo. Dan beralih ke sisi sebelah kiri, ini ada pohon durian nomor 1 di dunia. Ini ada pohon durian musangking yang berasal dari Malaysia. Nah, namun untuk melakukan pembelian di Hortimat sendiri harus inden dulu atau pesan dulu. Tidak tanggung-tanggung setahun hingga 2 tahun lamanya. Dengan harga per kilonya adalah Rp250.000. Nah, ini biasanya terdapat 2 hingga 3 kg saja dalam satu buahnya. Namun tetap harus inden karena peminatnya yang sangat banyak. Dan kita masuk di kebunnya pohon kelengkeng. Nah, di sini kita menanam ada kurang lebih 300 pohon kelengkeng dengan 5 jenis. Ada King Long, Pat Long, Diamond River, Itoh, dan Baekyu. Nah, ini bisa dilihat di sisi sebelah kiri ini sedang berbuah banyak. Kalau di sini tidak memberlakukan musim kelengkeng karena setiap bulannya kita bisa panen. Itu karena kita memberlakukan satu program yang dinamakan program pembusteran. Jadi setelah panen dilakukan pemangkasan daun-daun di atasnya, kemudian nanti akan dipupuk untuk merangsang tumbuhnya tunas baru secara lebih cepat. Jadi kalau di sini kelengkeng nggak perlu nunggu musim karena setiap bulannya bisa bergantian untuk panen. Dan di sisi sebelah kanan bawah ini ada danau buatan atau biasa disebut dengan embung. Di luas kurang lebih 20 hektar ini terdapat 3 embung dengan kedalaman 3 hingga 4 meter.
Ketika musim penghujan digunakan untuk menampung air hujan, dan ketika musim kemarau digunakan untuk menyirami tanaman melalui pipa-pipa di dasar embung. Itu dilapisi dengan plastik membran untuk mencegah kebocoran. Di depan kita, ini kita sudah disambut dengan pohon kelapa pandan wangi yang berasal dari Thailand. Kelapa ini dijuluki sebagai kelapa yang awet muda dikarenakan apabila buahnya masih menempel pada batangnya, dia akan selalu muda terus, tegan terus, jadi nggak bisa dibuat santan. Dan kalau dibuka, harum airnya itu seperti daun pandan yang wangi. Makanya dinamakan dengan kelapa pandan wangi. Dan biasanya di sini kita menjual dengan harga 25 hingga 30 ribu rupiah untuk satu buahnya. Dilanjutkan di sisi sebelah kanan bawah, ini ada tempat pembibitan tanaman atau biasa disebut dengan nursery. Ketika nanti sudah siap, tanaman yang ada di nursery ini akan kita pindahkan ke Agro Supply sebelah kiri pintu masuk Hortimat untuk dijual dengan harga yang bervariasi. Kemudian yang di sebelah kanan, ini yang sedang berbuah, ini masih ada pohon serikaya, pohon kelengkeng. Di atasnya ini ada pohon durian montong, serta yang di depan kita yang tinggi besar menjulang ke atas ini ada pohon durian lokal unggulannya Hortimat yang paling enak. Ada pohon durian Janoko namanya. Nah, ini usianya sudah 70 tahun kurang lebih. Anak, kita sudah sampai di kebun melon. Nanti kita akan ada acara memetik buah melon. Ini adalah Caribbean Heart yang berasal dari Belanda. Kita coba ya. Saat ini kita sudah masuk di perkebunan melon. Ya, kita ketemu dengan Mas yang petugasnya di sini. Mas siapa namanya? Mas Dika. Mas Dika. Baik Mas Dika, saya akan sedikit wawancara sebelum nanti kita keliling ya Mas Dika ya. Yang pertama yang akan saya tanyakan, melon apa yang ditanam di sini Mas Dika? Ya, ini yang melon yang ditanam di sini ini melon jenis Caribbean Heart. Ini berasal dari perusahaan susulan yang ada di Belanda. Oh, dari Belanda ya. Jadi bukan melon Indonesia ya. Bukan. Selain melon dari Belanda, ada juga melon dari Indonesia atau tidak? Tadinya ada melon Kinanti namanya, tapi kebetulan sudah selesai dipanen. Sudah selesai. Berarti ada waktu-waktunya. Iya. Oke Mas Dika, dari proses penanaman pertama sampai berbuah ini membutuhkan waktu berapa lama? Kalau yang Caribbean Heart dari awal tanam, pindah tanam di greenhouse ini sekitar umur 70 sampai 75 hari sudah bisa dipanen. Oh, 75 hari ya? Iya. Oh gitu. Ini ya Mas ya? Iya. Berarti ini saya lihat dari satu pohon itu hanya satu buah. Ini apa memang kemampuannya hanya satu buah atau memang diatur supaya hanya satu buah saja satu pohon? Ini kita cuma fokus sama satu buah biar pertumbuhan buahnya bisa maksimal. Soalnya kadang kalau kita buahkan lebih dari satu buah, kadang pertama buah akan gimana ya, nggak bisa besar. Yang kedua tanaman paling mati. Oh gitu ya. Jadi malah berkurang mutunya ya. Jadi kita menjaga mutu dengan satu buah itu ya. Iya. Nah, oke anak-anak, itu tadi penjelasan dari Mas Dika. Selanjutnya kita akan berkeliling dan nanti kita akan akhiri dengan memetik buah melon. Oke anak-anak, selamat mengikuti. Ya, anak-anak, setelah tadi kita menerima penjelasan dari Masnya, sekarang kita akan mencoba rasa buahnya itu seperti apa. Katanya luar biasa. Ini adalah kira-kira ini ada 2 kiloan ya. Kita ini caranya memetik seperti ini. Kita potong saja tangkainya, kemudian kita lepas talinya. Ini supaya tidak jatuh ya. Takutnya kalau jatuh nanti kan memar, jadi dikasih tali seperti ini. Pita merah ini tandanya kalau buahnya itu siap untuk dipetik. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari petugas tadi, kemudian kita juga sudah berjalan-jalan mengelilingi kebun buah,
dan tadi kita juga sudah praktek memetik dan sudah juga merasakan hasil perkebunan yang berupa melon. Saya kira waktu pertemuan kita dalam video sudah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.